Hasan Basri mengatakan, ada sekelompok manusia yang pada dasarnya dia lebih kikir terhadap umurnya dibandingkan kikir terhadap harta bendanya, baik dinarnya ataupun dirhamnya. Lantas kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, salah satu tanda kondisi hati manusia yang sehat, salah satu kondisi hati manusia yang sehat adalah ia merasa rugi dengan setiap nafas dan waktu yang terbuang percuma. Hati yang sehat bagi manusia, dia akan merasa rugi dari helaan nafas yang terbuang, waktu yang telah dilalui itu hanya dibuang percuma, sia-sia, tanpa ada kebaikan di dalamnya. Kalau menurut riwayat yang lain, ini menurut riwayat yang lain. Menurut riwayat yang lain hampir sama kalimatnya. Yahramu ibnu Adama. Semakin tua usia anak Adam. Manusia dari hari ke hari semakin bertambah umur dan juga bertambah usia, kemudian masuk di pintu senja, atau kemudian dia menjadi renta pula. Lantas watasibu minhu isnataini, akan tetapi dia seakan-akan seperti pemuda dalam dua perkara. Akan tetapi dia seperti pemuda dalam dua perkara. Di antaranya adalah al-hirsul ngalal mali, kecintaan atau tamaknya terhadap harta benda, dan juga yaitu tamaknya terhadap umur. Ini kemudian disebutkan di dalam 3 hadis. Lantas yang disebutkan di dalam kitab ini, perkataan yaitu dari riwayat yang lain berkata Hasan Basri. Ini perkataan Hasan Basri. Karena yakulu dia berkata yaitu Hasan Basri. Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyaha ala ngumrihim minhu ala darahimihi wa dananirihi. Kata Hasan Basri, aku mendapatkan suatu kaum. Aku mendapatkan kaum atau sekelompok manusia. Aku mendapatkan sekelompok manusia di mana salah satu di antara mereka yaitu lebih kikir terhadap umurnya. Aku mendapatkan manusia, sekelompok kaum, salah satu di antara mereka adalah lebih kikir atau lebih pelit terhadap umurnya dibandingkan dia kikir terhadap dinarnya ataupun dirhamnya. Perkataan dari Hasan Basri. Hasan Basri mengatakan, ada sekelompok manusia yang pada dasarnya dia lebih kikir terhadap umurnya dibandingkan kikir terhadap harta bendanya, baik dinarnya ataupun dirhamnya. Lantas kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, salah satu tanda kondisi hati manusia yang sehat, salah satu kondisi hati manusia yang sehat adalah ia merasa rugi dengan setiap nafas dan waktu yang terbuang percuma. Hati yang sehat bagi manusia, dia akan merasa rugi dari helaan nafas yang terbuang, waktu yang telah dilalui itu hanya dibuang percuma, sia-sia, tanpa ada kebaikan di dalamnya. Ini adalah hati yang sehat. Kalau Anda memikirkan terhadap waktu yang telah berlalu, kemudian bilangan usia yang telah berlalu pula, hari ini kemudian masuk kepada usia-usia yang senja pula, dan nafas-nafas yang selama ini kita gunakan itu kemudian tidak mungkin kembali sebagaimana perkataan penyair bangsa Arab, di mana al-waktu anfusu letahud. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak kembali. Kalau Anda kemudian merasa hati sehat, maka nafas-nafas dulu di masa dulu yang tidak kita gunakan untuk berbuat kebaikan, kita merasa rugi. Ini adalah hati yang sehat. Kalau kita melihat penjelasan di sini, dewek hatinya sehat enggak? Oh, ini meriang ya. Soalnya apa? Kita jarang memikirkan waktu yang baik. Coba kita bayangkan saja.
Hari ini waktu yang telah kita buang percuma, sekalipun kita adalah hamba Allah yang beriman. Hari ini juga kita, kalau kita hitung-hitung, berapa kali di dalam hidup hari ini sampai usia 40, 50, 60, kita telah khatam Al-Quran. Nek sampai hitung-hitungan, khatam Al-Quran sampai hari ini berapa kali? Mungkin ada yang bilangan 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan ada yang baru 1 kali. Bahkan naasnya ada yang belum pernah khatam sama sekali. Bahkan naasnya ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Kan ya, waktu yang dulu terbuang percuma sia-sia, kita tidak pernah memikirkannya. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa. Hati kita pun tidak terasa sakit ketika kita memikirkan itu. Padahal hati yang sehat, begitu berpikir terhadap masa lalu yang terbuang percuma, dia akan merasa sakit. Dia akan merasa seakan-akan waktu itu seakan-akan penyesalan yang seharusnya disesali. Maka itu tanda hati yang sehat. Kalau kita kebanyakan hatinya sakit, cuma merasa sehat. Jadi karena ya. Dan berikutnya, setiap nafas yang dihembuskan, maka itu adalah laksana umur-umur yang kita gunakan. Setiap nafas yang kita hembuskan di dalam hidup, maka itu adalah usia umur yang kita gunakan. Maka ada orang-orang yang banyak tertipu, menghabiskan usia di dalam hidup, tidak pernah berbuat kebaikan. Orang seperti ini pantas disebut orang yang sangat kikir terhadap umurnya dibandingkan terhadap harta bendanya. Ya, termasuk orang yang kikir terhadap umur enggak? Iya. Sholat malam orang pernah istiqomah. Sholat duha, iya kadang-kadang kalau ada masalah. Dan iya, artinya kadang-kadang yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kadang-kadang ibadah-ibadah itu sebagai tempat pelarian dari kesedihan, kegundahan, kekhawatiran, atau bahkan segala kekacauan yang terjadi dalam masalah-masalah dunia yang dialami oleh manusia. Lantas kemudian manusia itu datang, seakan-akan datangnya itu mendekat dengan sedekat-dekatnya. Berdoanya pun menyeru kepada Allah dengan lafaz yang sangat fasih dan bahkan dia sangat merendah. Seakan-akan ia menghinakan diri mengucapkan, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Setelah itu semuanya selesai, ia kembali lagi. Tidak menggunakan nafas-nafas dan usianya di dalam kebaikan. Sampai hari ini kemudian dia lupa. Manusia banyak yang seperti itu. Mulanya kadang-kadang lucu-lucu kita melihat bocah sekolah. Suatu saat dia disekolahkan di sekolah umum, baik di SMP ataupun SMA. Suatu saat bocah nakal, wong tuane terus ngomong, kalau kamu sekolahnya terus seperti itu, bolos terus, uang SPP juga kemudian buat jajan, masuk tak pondok. Nah, artinya ucapan yang diucapkan oleh orang tua itu seakan-akan agama atau kemudian nuansa pendidikan yang seharusnya menjadi pendidikan jiwa rohani itu menjadi pelarian setelah manusia mengalami kekacauan. Kan seperti itu ya, harusnya kan orang itu ya, harusnya memang dari sedini awal anak itu kemudian dipondokkan, bukan hanya untuk sekedar pelarian. Sehingga asumsi di masyarakat kita seakan-akan pondok itu atau pesantren itu sebagai pelarian anak-anak nakal yang putus sekolah. Sehingga nangkana wadah gue bocah nakal. Soalnya apa? Wong dua ribu nih lumayan nake. Bocah ketum banget ngesut pondok nake. Akhirnya bocah, anak-anak di zaman kita hidup ini mendengar kalimat pesantren takut seakan-akan. Soalnya apa? Orang tuanya pendidikannya seperti itu. Wis diwiten-witen kan zaman biar seakan-akan pondok itu adalah tempat pelarian. Ini yang terjadi di masa kita seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Tulul amali, panjangnya angan-angan di dalam hidup sampai merubah pola pikir manusia yang seharusnya benar, akhirnya kemudian dia berpikir sesuatu yang salah. Dan manusia anehnya menganggap sesuatu yang salah itu sesuatu yang luar biasa. Buktinya begitu bocah nang umum nakal di pondokna, tanggane oh iya bener gue di pondokna.
Kudune kan ora iku ya. Kudune sampean oleh mondokna ka jaman biyen. Kudu begitu nakal di pondokna. Ini salah. Kan seharusnya seperti itu kan. Sedia payung sebelum hujan. Aja hujan-hujanan di situ terus tunggu payung. Kan ya manusia kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, oleh karena itulah orang yang membuang-buang waktu, tidak menghargai setiap nafas yang dihembuskan, dia tidak menggunakan usia dan umur yang ada di dalam hidup, kemudian itu menjadi kerugian dan celaka jika kemudian tidak dipergunakan untuk kebaikan bekal di dalam kehidupan akhirat. Bagi orang yang hati yang sehat atau orang yang memiliki akal, tentunya berpikir terhadap permasalahan kaum yang seperti itu, dan jangan sampai terjebak pada tulul amali panjangnya angan-angan. Karena tulul amali hanyalah terjadi kepada orang yang kurang akalnya dan lemah akalnya. Jadi kalau menurut kitab ini, orang yang terkena penyakit tulul amali hanya mengenai orang yang kurang akalnya. Wong nek kurang akalnya apa jenengane? Apa? Sampai bukan bicara genep. Dewek kok genep kalau berbicara masalah usia di dalam hidup dan waktu-waktu yang telah berlalu. Sekarang seperti ini, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan itu mematikan hati, sekaligus buat pelajaran kita next iki dewek jadi ahli taklim. Kata Ibnu Qayyim, min mafsadatil qalbi kasratun naum. Kata Ibnu Qayyim, dari hal-hal yang bisa merusak hati manusia, dari hal-hal yang bisa merusak hati manusia, di antaranya adalah tulul amali, panjangnya angan-angan. Min mafsadati al-qalbi, yaitu tulul amali, panjangnya angan-angan. Wa kasratun naumi, dan banyaknya tidur. Kata Ibnu Qayyim, yang namanya merusak hati itu dipengaruhi oleh panjangnya angan-angan dan banyaknya tidur. Fa'innahu, karena sungguhnya banyaknya tidur, yumitu al-qalba, akan mematikan hati. Coba bayangkan saja, ngaji turu, dolan oleh kancane turu, tidurani turu. Seakan-akan tidur itu menjadi semboyan di dalam hidupnya, sehingga dia dijuluki Abu Naum, Abu Tiwi, bapaknya turu, bapaknya orang tidur. Coba bayangkan saja, coba kita adil tidak? Kalau suatu saat kemudian kita sampai pernah mendapat tindak orang macul tapi kambing ngantuk, wong bawon kambing ngantuk beda paksa kok. Orang kalau suatu saat kemudian dia menyabit padi, suatu saat bawon sekalipun lelah ngantuk ia paksa. Tapi kita kadang-kadang berbuat mengaji, duduk bermajelis taklim, ngantuk malah dibelabas. Nah, iya kan? Ini adil enggak kalau kita berbicara masalah tulul amal? Coba. Kalau kita berbicara masalah akhirat dan orang-orang beriman yang berpikir terhadap kehidupan akhirat, kita adil enggak? Tidak adil. Kita saja melakukan perbuatan dunia kita paksakan kok. Tapi kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang berkaitan dengan masalah akhirat, kita kemudian terjumus seakan-akan itu sesuatu yang biasa. Wis bola balik di sendiri gitu ya. Manusia kan kapok ya. Kemudian pas banget kita cocok ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yang namanya banyaknya tidur nanti akan mematikan hati. Wa yusaqilu al-badana, juga akan memberatkan badan. Anda kalau banyak tidur, satu diantaranya adalah mematikan hati, memberatkan badan. Memberatkan badan yang ini abot untuk beribadah. Sampai orang aja dulu ngantuk banget, yakin abot ya. Ya. Dan berikutnya, wa yudingu al-waqta, akan memutuskan waktu. Artinya memutuskan waktu di sini sehingga terjebak pada tulul amali, panjangnya angan-angan, yang seakan-akan hidupnya penuh dengan suasana tidur. Ya wa yuwarisu kasratal khaflah, dan banyak mewariskan banyaknya kelalaian. Wal kasali, dan kemalasan. Dan ada beberapa tidur yang sangat dibenci. Ada tidur yang sangat dibenci. Di antaranya adalah an-naumu fi ta'limi, tidur di majelis taklim.
tidur sing banget dibenci nang Allah, kesampean tidur di majelis taklim. Bahkan kalau yaitu Syekh Utsaimin menghukumi tidur di majelis taklim maka hukumnya haram. Karena apa? Thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu hukumnya wajib. Wajib di sini bahkan kalimatnya sangat-sangat wajib. Sholat saja kedudukan wajibnya kalah dengan wajibnya thalabul ilmi. Yang membatalkan sholat diantaranya adalah tidur. Orang tatkala sholat, dia kemudian tidur, sholatnya batal. Begitu juga kedudukan hukum yang lebih wajib seperti thalabul ilmi, tatkala Anda kemudian tidur, maka kemudian Anda batal. Menurut Syekh Utsaimin, dia kemudian menghukumi haram hukumnya. Nek haram yang dosa apa yang pahala? Lah ya gue mending ora mangkat. Berarti berikutnya, waminhu, dan ada beberapa tidur yang sangat berbahaya, tidak ada manfaatnya sama sekali di badan. Contohnya tidur-tidur yang dilarang oleh Nabi. Tidur setelah bilangan sholat asar. Kalau menurut ulama ada yang menyebutkan tidur setelah waktu sholat subuh. Ini tidur yang tidak bermanfaat untuk badan. Wa anfangun naumi, tetapi ada tidur yang sangat bermanfaat. Tetapi ada tidur yang sangat bermanfaat. Inda syiddatil hajati. Tatkala badan betul-betul berhajat untuk tidur. Tapi udunang majelis taklim. Maksud di sini adalah setelah jenengan lelah, capek, kemudian beristirahat sejenak, ini adalah tidur yang sangat bermanfaat. Di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi, itu dana tidur di siang hari sebelum beduk duhur atau setelah beduk duhur 1 jam kira-kira. Karena tidur yang seperti itu menurut Ibnu Qayyim bisa mengembalikan kondisi tenaga manusia. 1 jam tapi bisa mengembalikan tenaga manusia. Anda bisa mendapati di zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu itu jarang yang tidur malam. Tidurnya paling-paling diantaranya adalah setelah sholat maghrib sampai isya. Ada yang tidurnya itu tatkala siang-siang saja 1 jam, tapi malamnya tidak pernah tidur. Dewek uripe tidur tok.